Orang yang tahu kapan itu kiamat adalah Allah Azza wa Jalla. Walaupun dalam hati disebutkan terjadi kiamat nanti hari Jumat, cuma nggak tahu tahun kapan, bulan apa, pekan keberapa, kan ada. Nah, jadi itu. Adapun kemudian disebutkan pada surah Al-An'am ayat berapa tadi? 59. Yang berbunyi wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Dan di sisi Allah, ya, di sisi Allah mafatihul ghaib, kunci-kunci semua perkara gaib. Ada seorang ulama menulis tafsir namanya Mafatihul Ghaib. Tapi hati-hati baca tafsir itu ya. Ada tafsir Mafatihul Ghaib itu ada. Penulis kitab tafsir Ruhul Ma'ani juga ada. Macam-macam tafsir itu. Ya. Jadi kalau Mafatihul Ghaib itu kan wah berat di kelasnya. Ya, baik. Allah, di sisi Allah kunci-kunci semua gaib. La ya'lamuha illahu. Nah, perkara gaib seperti gaib, sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita. Itu gaib. Karena gaib itu tidak kelihatan, tidak bisa dirasakan. Ya, ingat itu gaib. Maka tidak yang mengetahui kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan Allah pula Maha mengetahui semua apa-apa yang ada di darat dan apa yang ada di laut. Masya Allah, luar biasa. Kita hanya tahu yang di darat, apa yang kita lihat aja, yang kita nggak bisa lihat. Lebih-lebih yang di laut, Masya Allah. Sementara ketika kita lihat mungkin tayangan apa-apa lewat YouTube bagaimana tentang khazanah fil bahr, artinya simpanan-simpanan yang ada di laut, luar biasa. Kadang-kadang kita hanya posisi permukaan saja. Ketika antum misalkan pengen lihat apa lumba-lumba yang di wilayah sana Singaraja, itu di permukaan itu sudah ada yang namanya ikan yang di laut itu macam-macam warnanya, indah sekali. Masya Allah. Baru itu belum ada di dalam lagi. Ya, Allah tahu. Bahkan sebutkan wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Masya Allah. Ya, tidak ada sehelai daun pun, ya, sehelai daun yang gugur. Wa ma tasqutu min waraqah illa ya'lamuha. Allah tahu daun apa ini. Masya Allah, musim gugur, musim semi, ya, sebagaimana tahu apa namanya pohon jati termasuk, dan ada pohon-pohon yang lain memang dia juga kadang gugur terus kemudian tumbuh lagi. Itu dengan ilmu Allah, dan Allah tahu. Lah kita tahu ya sangat terbatas. Sampai demikian keluasan ilmu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Kemudian wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Dan tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, apapun, biji apapun di kegelapan bumi, wala ratbin, tidaklah pula sesuatu yang basah, bisa saja biji yang basah, wala yabis, mungkin saja lebih yang kering, illa fi kitabim mubin, ya, melainkan ya itu tertulis dalam kitab yang nyata. Artinya apa? Semua tertulis, semua dicatat, semua ditetapkan oleh Allah. Fi kitabim mubin, ay maknanya lauhil mahfuz. Lauh
memang untuk menulis. Sarana menulis namanya lauh mahfuz, artinya yang terjaga dari penambahan pengurangan, dijaga sama Allah. Adapun kalau kita menulis pakai kertas, kirtasun, atau yang lain dengan saburatun atau mungkin yang lain, ya, mungkin terbuat juga dari minal hadid, minal khasyab, atau mungkin yang lain. Tapi tentang lauhul mahfuz tidak disebutkan serinci, tapi kita wajib mengimani. Demikian apa disebutkan Syekh Utsaimin. Kita wajib, termasuk ketika Allah berfirman tentang Al-Quran, bal Qur'an majid fi lauhin mahfuz. Bahkan itu Al-Quran yang agung, yang awalnya di lauhin mahfuz. Tentunya sebelum turun ke langit dunia adalah peristiwa nuzul Al-Quran. Nah, ay indallahi wahdah, khazainul ghaib, di sisi Allah saja, sehingga perbendaharaan, simpanan-simpanan yang ada, nah, perkara-perkara gaib. Au ma yatawassalu bihi ila ilmi, atau apapun yang berkaitan, ya, dengannya kepada ilmu Allah, apapun. Maka la ya'lamu illa huwa, artinya yang berkaitan tentang Allah atau tentang kehidupan akhirat, ya, nah, maka tidak yang mengetahui kecuali adalah Allah. Faman idda'a ilmun syai' minha faqad kafar. Maka siapa saja yang mengaku-ngaku dia tahu tentang sesuatu dari perkara gaib, maka faqad kafar, dia itu telah kufur. Jadi kalau orang itu mengaku tahu nanti kiamat itu tanggal sekian, bulan sekian, waduh berat, ya. Nah, tahu peristiwa antum ini terjadi ini sebabnya ini loh. Kalau antum nanti nasibnya nanti tahun sekian gini loh, maka fakat kafar, maka dia berarti seorang kahin atau arraf. Siapa yang mempercayai dan datang bertanya sama dia, maka Nabi menyatakan man ata kahinan aw arrafan fatasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unsila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang saya mendatangi yang semisal tadi, ngaku-ngaku tahu perkara gaib yang sudah terjadi sebelum, dan dia pula mengimani, membenarkan apa yang diucapkan, sungguh dia telah mengkufuri, mengkafirkan apa yang Allah turunkan dari Al-Quran dan Sunnah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih, waqad warada tafsir mafatihal ghaib fil hadits. Telah datang tentang penjelasan apa maksudnya mafatihul ghaib tadi, kunci-kunci gaib. Dalam hadis rawahu Ibnu Umar, dalam hadis rawahu Ibnu Umar kama fi sahihain, dalam kitab dua sahih Bukhari wa Muslim, anhu dari Rasulullah anna nabiyya, dari Ibnu Umar anna Nabi SAW qala, Nabi SAW itu bersabda, mafatihul ghaib khamsun, kunci-kunci perkara gaib yang disebutkan itu bukan ini berarti pembatasan, ada 5. La ya'lamuhunna illallah, enggak ada yang mengetahui dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Thumma qara'a hadhihi ayat, kemudian Rasul pun membaca ayat dalam surah Luqman ayat 34. Surah Luqman ayat 34. Ya. Innallaha 'indahu, ya, kita buka dulu surah apa tadi? Luqman. Ayat berapa? 3. Baik. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir. Sesungguhnya hanya di sisi Allah, kata Nabi, hadis Ibnu Umar dalam As-Sahihain, kunci gaib ada 5 disebutkan, baca ini sama Rasulullah. Sesungguhnya di sisi Allah ilmu sa'ah yang pertama.
tentang ilmu hari kiamat. Masih ingat tentang hadis Jibril? Ketika beritanya akhir bahasan setelah ihsan, mata sa'ah, kapan kiamat? Apa jawabannya Rasul? Mal mas'ul a'lam minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang menanya. Mesti yang tanya lebih tahu dong, dia gaib. Tapi ternyata malaikat juga nggak tahu. Iya nggak? Iya. Akhirnya baru tanya apa tanda-tandanya. Wa ma asyaratuha, apa tanda-tandanya disebutkan di dalam hadis itu. Jadi ingat, yang hanya tahu perkara gaib, yang tahu kapan itu kiamat adalah Allah Azza wa Jalla. Walaupun dalam hadis disebutkan terjadi kiamat nanti hari Jumat, cuma nggak tahu tahun kapan, bulan apa, pekan keberapa, kan ada. Nah, jadi itu. Kemudian wa yunazzilul ghaith, dan Allah pula yang Maha tahu tentang turunnya hujan. Jadi jangan coba-coba. Betul, kalau Badan Meteorologi Geofisika ya hanya, kalau dulu namanya ramalan cuaca, berubah perakiraan cuaca. Kalau sekarang nggak tahu. Ya tapi nggak ada masalah, silakan, karena itu berhubungan dengan kadang ya penerbangan apa kan begitu. Tapi nggak bisa kemudian dia harus menghukumi pasti terjadi pada declare hari ini. Kondisi kita mesti ya masih lah, hujan ya masih, tapi ini sudah beda sudah. Kita hanya hujan beberapa saja sebentar. Jadi itu. Jadi nggak ada ya. Jadi nggak ada istilah orang bisa menolak hujan. Jangan percaya orang menolak hujan. Pawang hujan, nggak boleh percaya itu. Kalau ketika berdoa ada yang hadis menyebutkan ya Allah turunkanlah hujan di sekitar kami, jangan kepada kami, itu ada. Memang doanya hanya itu, bukan menolak melawan hujan, enggak. Ya hujan kalau sudah hujan. Banyak terjadi peristiwa didatangkan pawang-pawang hujan yang hebat-hebat, hujan tambah sehari semalam. Enggak terang-terang. Masih ingat? Ya, di tahun-tahun zamannya Pak Harto. Di waktu itu datang ke Surabaya, sempat itu, masih ingat saya. Wa ya'lamu fil arham, dan Allah Maha tahu apa yang ada dalam rahim yang dikandung seorang ibu. Allah Maha tahu ya jenisnya, kapan lahirnya. Walaupun ada bidan, dukun bayi, sekarang apa? Dokter spesialis SPOG. Ya, seakan-akan dokter sudah mengatakan ini posisinya sungsang. Apa dia sungsang kan? Kepalanya di atas, mesti ke bawah, melintang. Nah, begitu. Udah, berarti harus sesar. Wah, dokter berarti tahu ya? Iya, berdasarkan itu. Ya, tapi itu tidak mutlak ya. Pernah terjadi. Ikhwan ini sudah disiapkan kuis, dokter polis dia sesar. Dokternya pun juga dirujuk rumah sakit itu karena dia praktek di situ. Sudah siap sama alat, lahir normal. Qadarallah masyafa'at. Ayo, siapa yang tahu? Ayo, jangan nanti beli. Sama jenisnya. Sekarang ada sudah bisa USG. Itu pun berumur berapa? Ada hasil USG laki-laki, beli pakaian laki-laki, yang lahir perempuan. Qadarallah masyafa'at. Akhirnya besoknya, kalau itu beli pakaian yang bisa laki untuk perempuan, ya sudah lebih aman. Kan ada kan? Iya. Makanya bukan berarti kita tidak boleh. Artinya kita tidak percaya, tapi itu tidak boleh mutlak. Hanya itu sebagai ya perkiraan ancaman. Ada pula yang tidak bisa dilihat. Ya enggak? Ada yang tidak bisa. Jadi itu. Jadi ingat, yang Maha tahu tentang apa yang dikandung setiap ibu adalah siapa? Allah Azza wa Jalla. Sehingga perhitungan antara bidan dengan perhitungan hijriyah itu beda. Karena kalau bidan dengan miladiyah, tapi kalau hijriyah lebih tepat. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, dan Allah tidak ada siapapun yang tahu, ya, mengetahui
bumi mana dia akan mati, apa saja yang akan terjadi hari esok, apa yang dikerjakan hari esok. Yang pertama, wamatati nafsun bi ayyi ardin tamut, juga nggak ada yang tahu di mana dia bumi yang dia akan diwafatkan oleh Allah. Nggak ada yang tahu. Baik nahkoda pun, baik kemudian pilot pun juga nggak tahu, nggak mesti di sana. Nah, innallaha alim khabir. Ini penegasannya tetap pada ayat yang pembahasan sebelumnya. Sesungguhnya Allah Maha Alim, Maha Khabir, mengetahui hal-hal yang zahir. Allah juga teliti perkara-perkara yang tidak kita ketahui yang batin. Nah, jadi begitu. Habis waktu? Belum ya? Wa ya'lamu fil barri ay al-yabis al-ma'mur wal kifar. Ya, sesuatu yang kering. Kemudian apa-apa yang ada di gurun, jadi penduduk, sukan, wan nabat, betua, tumbuh-tumbuhan, kemudian binatang dan yang lain itu, wal bahr, mengetahui apa yang ada di laut, hewan-hewan, wal jawahir, wa nahwi dzalik. Jawahir itu mutiara-mutiara, apa-apa yang ada di laut. Kan ada hasil-hasil laut seperti kalau di daerah Maluku Utara ya, itu terkenal. Nah, jadi seperti itu. Kemudian wa ma tasqutu min waraqah, dan tidak yang jatuh dari yakni dedaunan, yakni ay min asjar al-bahr wal bahr. Mungkin ada pohon yang ada di darat atau pohon yang ada di laut. Pokoknya ditalik yang lainnya illa ya'lamu, Allah mengetahui. Artinya apa? Ay ya'lamuha wa ya'lamu zamanun suqutiha. Allah tahu kapan dia jatuh, di mana dia jatuh. Wala habba fi dhulumatil ard, demikian pula biji-bijian yang di kegelapan bumi. Ay wa takunu habba fil amkinatil muzlimah, mungkin bijian yang di tempat yang sangat gelap. Au fi batnil ardi, atau mungkin di perut bumi. Wala radbun wala yabis, apakah itu juga yang basah dan yang kering. Min jami'il mawjudat, apakah itu semuanya yang ada, umumun ba'da khusus, yang umum ataupun setelah yang khusus. Illa fi kitabin mubin, melainkan dalam kitab mubin. Ay la yahsul syai', gak ada yang bisa dihitung dan yang lain dari itu kecuali na'am, yakni bahwa maktubun fil lauhil mahfuz, kecuali apa dicatat di lauhil mahfuz. Wajhu syahid minal ayat, maka sisi bukti kebenaran dari ayat ini anna fiha itsbatu anna la ya'lamul ghaiba illallah, sesungguhnya menetapkan tidak ada sesuatu yang tahu perkara kecuali dari Allah. Wa anna ilmahu, dan sesungguhnya ilmu Allah muhayitun bi kulli syai', meliputi semuanya. Wa fiha itsbatun al-qadar, juga meliputi ayat ini apa? Menetapkan tentang ketentuan takdir Allah. Wal kitabah, juga catatan penulisan fi lauhil mahfuz, fi lauhil mahfuz. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.